kami hadirkan saksi itu 4 orang. 4 orang dari Jakarta 3, 1 dari Bali, Bapak penghulunya, kedua yang dari Malaysia tidak bisa karena dalam kondisi COVID seperti ini protokolnya memerlukan waktu yang lama. Saya tidak bisa memberikan semua yang di dalam di pengadilan karena tertutup. Tapi intinya bahwa memang Alif bertanggung jawab sebagai suami dan secara sah, secara agama, dan sampai sekarang pun tetap ingin bertemu anaknya dan tidak bisa bertemu dengan anaknya, dan sampai hari ini dan mengapa kita isbat cerai, alasannya itu yang kami berikan bukti-buktinya hari ini gitu. Jadi kami udah 1 tahun tapi Pak Alif menerima banyak laporan, fitnahan, akhirnya jadilah menjadi isbat cerai. Mengapa Alif memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan. Yang dikatakan atas nama Nuning. Iya. Nah, itu sebenarnya agak aneh ya. Nah, seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, jadi si Aska ini itu memang mungkin kurang kesibukan atau apa ya. Tadi bagaimana bisa adanya Nuning, hari ini Nuning ya, besok Noneng, nanti Oleng, nanti Oleh, macam-macam akan dikeluarkan. Dan karena itu pun kita akhirnya mengecek ya, dan ternyata kita menemukan banyak dokumen-dokumen palsu di situ. Dan patut diduga nih, yang menggunakan itu untuk menjelek-jelekkan saya ini, apakah ada sekongkolan? Apakah ada sekongkolan sampai bisa tercetaknya itu sih yang kita curigai sekarang. Tapi kabarnya itu emang diambil langsung sama dari KUA Cilandak beberapa hari yang lalu sama Aska langsung katanya, dan itu masih resmi katanya Bang. Katanya Alif. Makanya nanti masih terregister kita lihat belum cerai gitu statusnya dengan si Nuning ini gimana Bang? Nanti kita akan buktikan dan kita memang sudah, kita tidak bisa, kita akan mengambil tindakan hukum untuk mengklarifikasikan masalah ini. Tapi Bang Alif sendiri nggak mengakui bahwa artinya, bukan tidak mengakui sih, saya tidak merasa pernah ada pernikahan bersama namanya Nuning. Saya nggak kenal siapa. Gitu. Datang aja ketemu saya. Kalau memang ada orang saya nggak kenal. Gitu. Gimana bisa sampai tersebarnya gitu dan digunakan untuk menjelek-jelekan saya? Bagaimana bisa? Katanya dia bisa mengarang macam-macam. Makanya saya bilang kita lihat saja 1-2 tahun lagi nanti akan ada namanya Oleng nih. Oleh pun akan ada macam-macam nih, kita lihat. Gitu. Dibuktikan saja seperti yang saya bilang sebelumnya, jangan terlalu banyak mengada-ngadakan. Itu maksudnya sangat disayangkan, apakah karena bioskop tutup lama sampai akhirnya mereka harus mengarang sebuah film sendiri gitu yang semuanya tidak masuk di akal. Gitu. Sesuatu menunjukkan sebagai bukti aja, jangan dikarang sendiri, jangan dicipta rekayasa sendiri gitu. Ya, secara kronologis juga aneh ya, katanya Bu Aska menemukan sebelum pernikahan. Tiba-tiba di lain sisi dia merasa ditipu baru menemukan bukti. Jadi mana yang benar nih Bu Aska? Kita bingung nih. Yang sebelumnya menemukan atau sesudah menikah dia menemukan. Nah, di situ kami juga tanda tanya besar sekali. Yang mana yang Bu Aska yang benar? Ya kan? Nanti akan dipertanggungjawabkan setiap perkataan beliau. Jadi kronologisnya seperti apa? Iya benar. Saya ke RSJ benar sekali. Tapi dengan alasan-alasan gitu. Dan kata dia dari awal pacaran, buktikan saja, panggil dokternya sekarang kalau bisa. Saya hanya ke sana 2 kali saat saya sedang produksi, dan itu pun alasan-alasan yang saya terpaksa nih ya, maaf. Saya menahan dia daripada menjual diri, 1, menggugurkan anak saya dalam kandungan, 2, saat saya sedang produksi belum selesai pekerjaan saya harus meninggalkan pekerjaan untuk menahan dia daripada melakukan perbuatan itu. Gitu. Jadi bagaimana gitu loh, psikolog laki-laki manapun pasti akan kepukul gitu dengan hal seperti itu. Apalagi saat itu yang saya paling pikirkan ada kandungan dalam perutnya anak saya yang saya prioritaskan. Jadi fokus saya terganggu. Akhirnya saya konsul sama dokter, memberikan saran bagaimana baiknya supaya saya bisa fokus dan tetap tenang. Jadi saya tidak akan menghiraukan ancaman atau perbuatan dia sampai saya selesai pekerjaan saya secara profesional baru saya pulang ke rumah. Gitu. Di sini ada sedikit bukti ya. Mungkin kita akan perlihatkan sedikit. Ini ya fakta-faktanya seperti ini. Dan saya pun sebenarnya menikahi dia pun hanya karena anak, bukan demi dia. Dia pun tahu ya, kita memang ini udah kesalahan kita berdua.
anak itu dilahirkan di luar nikah, akhirnya saya ingin bertanggung jawab, saya menikahi dia demi anak saya gitu. Jadi janganlah mengarang-arang cerita saya ngejar-ngejar dia, sorry ya, saya hanya ngejar anak saya bukan dia. Mana ada laki-laki yang mau perempuan dengan cara seperti itu gitu.